Makasih, Andre. Sekalian, sudah pada ngerjain ya mudah-mudahan semua ya, baik di sistem ataupun dari link tadi. Namun ya ini nampaknya waktunya tidak akan cukup untuk membahas semua ya. Jadi kita maksimalkan saja dari waktu yang ada. Namun pada intinya silahkan teman-teman juga saya izin share screen ya, Pak ya, bisa ya? Mangga Bapak. Screen. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Nah, ya silahkan Bapak sekalian, apabila tidak cukup waktunya, ini saya ada YouTube channel di Belajar Pengadaan ya, ketikin saja di YouTube Belajar Pengadaan, nanti masuk di playlistnya, ada playlist level 1 ya, ada playlist level 1, ini sudah lengkap semuanya ya, untuk masalah kontrak ya, silahkan. Atau di search di YouTube juga, bisa juga diketikkan di search misalkan dengan kata kunci level 1 modul 5 misalkan gitu ya, modul 5 kontrak gitu ya. Itu silakan, sudah banyak video-video yang ada ya, baik dari kanal YouTube Heldi.net dari saya pribadi ataupun dari teman-teman yang lain, ada dari Bapak Radilah Yusuf ini kan, kemudian dari teman-teman yang lain juga silahkan bisa dilihat ya. Jadi intinya media belajar sekarang sudah banyak, jadi silahkan bos kalian selain pada sesi kali ini bisa mengeksplor di media yang lain, silahkan seperti itu. Ya. Kemudian sebelum kita bahas soal, saya ingin review sedikit materi pada materi 5 ini ya. Bahwasannya di materi 5 ini kita punya beberapa bahasan, yaitu mulai dari pendefinisian apa itu kontrak ya. Definisi sesuai dengan KUH Perdata, kemudian siapa yang menandatangani kontrak, kemudian yang penting juga jenis-jenis kontraknya nih ya, jenis-jenis kontraknya ya, kemudian bentuk-bentuk perikatannya. Nah, ini juga sering muncul di soal yang kasus ya, kita harus tahu bukti pembelian bagaimana, kwitansi, SPK dan sebagainya, kemudian uang muka ya, jaminan, penyusunan harga dan tahap penyusunan kontrak. Nah, ini di materi kontrak, kemudian ada tim pengelola kontrak, ada pengendalian kontrak ya, ada pengendalian kontrak mulai dari PPK mereview hasil pemilihan, PPK mengeluarkan SPPBJ ya. Kemudian yang sering ditanyakan juga terkait ini nih, terkait pengendalian kontrak, yaitu titik kritis kontrak itu berapa persen sih, kemudian SCM nanti bagaimana hasilnya, outputnya ya. Nah, ini materi-materinya ya. Nah, ini di dalam pengendalian kontrak lumayan banyak juga. Kemudian serah terima, alurnya ya, ketentuan-ketentuannya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi kinerja penyedia. Kemudian tadi juga sudah diintroduce, yaitu bagaimana bentuk bon kwitansi. Ini biasanya muncul di soal kasus nih. Nanti ada gambar bon atau ada gambar kwitansi, kemudian diberikan nomor, ini harus diisi oleh siapa, ini diisi apa. Nah, ini terkait dengan fisik dari bon atau bon bukti pembelian, fisik dari kwitansi, dan fisik dari surat pesanan. Nah, ini bisa muncul nih. Bon yang terakhir dalam modul juga ada resiko dan ada data informasi. Nah, berita baiknya, tapi saya nggak tahu nanti tanggal 5 itu apakah sudah berlaku atau belum. Belum nampaknya sih. Berita baiknya yaitu bahwasannya Pusdiklat sedang mengsimplifikasi, ibaratnya memotong sebagian besar materi dari level 1, sehingga nanti tapi ya untuk tanggal 5 nampaknya belum dipublish ya. Mudah-mudahan segera dipublish dan segera dikoordinasikan dengan sertifikasi, sehingga nanti materi itu akan lebih sederhana, akan lebih simpel, tidak akan sebanyak ini. Namun untuk tanggal 5 nampaknya ujian ya masih sebanyak ini lah gitu. Ya silakan Bapak Ibu, ya tentunya yang akan berpraktik dalam pengadaan ya harus ngerti semuanya sebetulnya seperti itu. Itu ya sebagai gambaran awal ya. Jadi kita harus tahu kontrak ya, apa saja jenis-jenis kontrak, ada jaminan, ada uang muka ya. Kemudian tim pengelola kontrak kan ada 3 ya.
ada tim pendukung, ada tim teknis, ada tim tenaga ahli, harus bisa membedakan, terus harus bisa tahu cerita tentang pengendalian kontrak ya, seperti itu. Kemudian serah terima, dan terakhir tambahan evaluasi kinerja, fisik, bon, kwitansi dan surat pesanan, resiko dan data informasi. Nah, ini materinya ya. Cuman saya kan di sini ditugaskannya bukan untuk membahas materi ya, tapi membahas soal ya, seperti itu. Oke, kita bahas soal sekarang ya. Untuk bahas soal berarti memakai Word aja ya, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan apa tadi, sistem e-learning ya, Pak ya? Ya, Pak. Langsung saya share Word aja ya. Diacak soalnya. Baik, kalau gitu saya gunakan Word yang saya kirim tadi di link aja ya. Saya share screen lagi. Oke. Saya share Word-nya. Apa sudah terlihat Word-nya? Soalnya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, baik ya. Sudah. Baik, kita coba mulai membahas terkait level 1 pada modul 5 ya, terkait pengelolaan kontrak ya. Kita bisa berpindah ke materi nanti ya, ke slide ya. Nah, pertama ini terkait apa itu kontrak pengadaan barang jasa ya. Adalah perjanjian tertulis antara PAKPA, PPK, pejabat penandatangan kontrak dengan siapa. Teman-teman semuanya boleh menjawab di chat box, silahkan. Kalau mau menjawab boleh ya. Nah, kalau menjawab boleh, saya kasih barang 10 detik, silahkan, 5-10 detik. Nah, silahkan bisa menjawab di chat box ya. Ini apa jawabannya ya. Apa jawabannya. Jadi definisi kontrak itu yang mendatangkan siapa? Itu PAKPA dengan siapa ya. Apakah dengan peserta pemilihan, apakah dengan pelaksana swakelola, apakah dengan pejabat pembuat komitmen, silakan jawab di chat, kelompok kerja pemilihan atau kepala KPBJ. Ya, saya langsung jawab berdasarkan slide-nya ya, definisi yaitu bahwasannya kontrak itu adalah perjanjian tertulis antara PAKPA PPK dengan, nah ini tergantung metode pemilihan penyedianya dengan siapa. Metode pengadaannya dengan siapa? Apakah dengan penyedia atau dengan swakelola? Kalau dengan penyedia berarti tentunya dengan penyedia. Kalau dengan swakelola tentunya berarti dengan pelaksana swakelola. Nah, dalam hal ini berarti yang soal ini adalah dengan pelaksana swakelola ya. Kalau yang lain ada penyedia berarti yang dengan penyedia. Yang peserta pemilihan itu belum ditunjuk jadi penyedia, masih menjadi peserta pemilihan ya. Kalau PPK yaitu yang tanda tangan kontrak di pihak pertamanya ya. Pokja tidak tanda tangan kontrak, dia yang memilih. Kepala UKPBJ juga tentunya tidak berhubungan dengan kontrak, dia yang memanage dari unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, itu ya nomor 1 ya. Untuk pertanyaan saya mungkin nanti diberikan setiap 10 nomor aja ya, 10 nomor saya berikan waktu untuk bertanya apabila perlu pendalaman. Nomor 2, nah ini juga penting, Bapak Ibu harus bisa membedakan ya tim pengelola kontrak. Tim pengelola kontrak ada 3, harus bisa membedakan apa fungsi-fungsinya. Merupakan bagian dari tim pengelola kontrak yang dibentuk dalam rangka membantu urusan pejabat penandatangan kontrak. Nah, ini pejabat penandatangan kontrak itu bisa PA, bisa KPA, bisa PPK ya. Yang bersifat administrasi keuangan adalah, nah siapa nih yang membantu pejabat penandatangan kontrak untuk administrasi keuangan? Apakah tim direksi, apakah tim teknis, apakah tim pendukung, apakah tim ahli atau tenaga administrasi? Nah, ini di modul sudah ada, tolong bisa membedakan ya. Nah, istilah-istilah dari tim tadi, mana timnya ya? Timnya ada mana tim? Ada 3 tim kan ya, ada tim pendukung, ada tim teknis ya, ada mana satu lagi, materinya mana ya, sudah ada nggak? Nah, intinya kalau untuk administrasi dan teknis kita lihat di sini itu adalah merupakan tim pendukung ya. Kalau tim teknis itu lebih ke teknisnya ya. Kemudian kalau untuk administrasi keuangan ini istilahnya adalah tim pendukung. Ini silakan lihat di modulnya ada sebetulnya bagian mana ya ini.
Saya juga nggak hafal nih bagian. Silahkan dilihat lagi lah di ininya, di modulnya ya. Saya juga nggak hafal di bagiannya ya. Intinya ada 3 tim ya. Ada 3 tim. Nah itu tolong fungsi-fungsinya bisa membedakan ya. Itu biasanya muncul ya di dalam ujian itu sebagai apa saja seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini harus hafal jenis-jenis kontrak nih ya. Jenis-jenis kontrak sebelum saya ke jenis-jenis kontrak. Nah ini di modul juga sudah ada kan jenis-jenis kontrak apa saja. Nah ini, nah, jenis kontrak. Nah, ini kan secara umum untuk mempermudah, secara umum sebetulnya kita hafalin aja 2, lumsum sama harga satuan. Karena sebetulnya yang lain itu turunan dari lumsum dan turunan dari harga satuan. Ya, ada yang ya lumsum ini istilahnya ada yang nyebut lamsam, LS sama saja ya. Nah, intinya sebetulnya kontrak itu awal bisa lumsum atau harga satuan. Kalau lumsum kan ya yang borongan begitu ya. Kalau harga satuan biasanya volumenya belum bisa kita pastikan. Nah yang lain-lainnya ini turunan sebetulnya ya untuk mempermudah pemahaman ya. Gabungan lumsum harga satuan berarti sebagian ada yang dilumsumkan, sebagian ada yang harga satuan. Kontrak payung ini sebetulnya kontrak harga satuan ya, yang diikat itu satuannya. Cuman itu biasanya belum dieksekusi, itu biasanya baru diikat harganya, baru diikat speknya. Nah nanti eksekusi jumlahnya berapa, totalnya berapa itu nanti apabila setelah kontrak payung. Sebetulnya kontrak payung tuh belum berkontrak sebetulnya, itu belum dieksekusi ya sebetulnya, itu biasanya baru kontrak untuk mengakomodir semua pihak. Kemudian biaya plus imbalan. Nah kalau biaya plus imbalan ini semacam lumsum sebetulnya, cuman untuk keuntungannya ini di set, apakah imbalannya persentase, apakah nominal uang berapa seperti itu. Putar kunci juga kurang lebih sama seperti lumsum, hanya saja ini pembayarannya disekaligus di ujung apabila sudah selesai. Kemudian waktu penugasan itu semacam harga satuan juga, cuman yang diikat itu adalah tenaga ahlinya untuk jasa konsultan. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya, silahkan bisa dibaca lagi ya. Nah ini untuk barang itu hanya mengenal lumsum, harga satuan, gabungan, kontrak payung, dan biaya plus imbalan. Nah, ini putar kunci waktu penugasan tidak dipakai ya. Kemudian nah ini juga untuk konstruksi ya. Untuk konstruksi tidak ada kontrak payung, tidak ada waktu penugasan. Waktu penugasan ini khusus untuk konsultan saja. Waktu penugasan konsultan saja. Nah, silakan ada tabelnya ya. Nah ini nanti biasanya ya muncul untuk jenis kontraknya. Nah ini untuk kontrak pengadaan jasa lainnya. Nah ini kecuali apa, yang tidak dipakai apa. Nah ini yang C ini ada waktu penugasan. Waktu penugasan itu hanya untuk konsultan. Gitu. Kemudian yang nomor 4, jenis kontrak pengadaan jasa lainnya terdiri atas sama juga ya, kita skip aja. Ini kecuali yang putar kunci nih, putar kunci ini untuk konstruksi kalau tidak salah lihat. Nah ini putar kunci ini hanya dipakai untuk konstruksi saja, putar kunci ini ya, seperti itu. Oke, kemudian namun di soal nanti tidak akan ada kecuali-kecuali biasanya ya. Biasanya pakai tidak biasanya. Ini ya karena latihan saja ya, seperti itu. Kemudian nomor 6, jenis kontrak waktu penugasan hanya dipakai untuk pekerjaan konsultan saja ya kalau waktu penugasan ya. Nah, ini tolong diingat. Kemudian putar kunci juga ini hanya untuk jasa konstruksi. Ya, silakan dilihat di materi ya. Ini kan lihat nih. Waktu penugasan ini hanya untuk konsultan saja nih ya. Baik konsultan konstruksi ataupun konsultan umum ya. Nah, ini waktu penugasan. Kemudian putar kunci juga hanya untuk konstruksi saja, putar kunci seperti itu. Oke, kemudian biaya plus imbalan tidak dipakai di konsultan nih. Konsultan itu sebetulnya hanya 2 ya awalnya. Konsultan itu awalnya hanya 2, lumsum dan waktu penugasan untuk konstruksi nih ya. Nah, kemudian konsultan ada kontrak payung di konstruksi, tapi tidak ada nih di konstruksi, nggak ada kontrak payung. Sebetulnya bisa juga di konstruksi ya, cuman teman-teman DPU masih menggodoknya mungkinnya seperti itu. Itu ya. Kemudian nomor 8 ini konseptual ya. Jenis dengan ketentuan semua resiko penyedia ya. Jadi semua resiko itu ada di penyedia dan berorientasi pada keluaran adalah kontrak. Nah, ini definisi kontrak lumsum. Ini semua resiko borongan kan, semua resiko di penyedia ya, dan orientasinya nanti pembayarannya pada keluaran. Misalkan keluarannya kalau konstruksi kalau pakai lumsum, keluarannya pondasi udah selesai, nah baru dibayar termin 1 misalkan. Atau setelah itu dinding, atap.
Itu termin 2. Keluarannya apa? Itu kan seperti itu. Nah, kalau yang nomor 9 ini kecualinya ya masih sama bolak-balik ini ya. Jenis kontrak lumsum memiliki ketentuan. Nah, ketentuan terkait kontrak lumsum apa saja? Kecuali semua resiko ditanggung penyedia, ya. Pembayaran berdasarkan tahapan produk keluaran, ya. Berorientasi pada keluaran, ya. Ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, ya. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Nah, ini yang ini adalah ciri dari harga satuan. Karena harga satuan kan belum pasti volumenya ya. Kalau harga satuan belum pasti volumenya, sehingga nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Misalkan gali sumur dengan harga satuan. Kalau nanti dapatnya hanya 5 meter, berarti 5 meter kali harga satuannya. Kalau dapatnya 10 meter, berarti 10 meter kali harga satuannya. Tapi kalau lamsam, sampai dapat air, berapapun kedalamannya, bayar sekian. Nah, itu kurang lebih beda lamsam dengan harga satuan. Ya. Nomor 10, jenis dan ketentuan dengan harga satuan yang tetap. Untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spek teknis tertentu, sudah tetap juga speknya, dan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan adalah merupakan ketentuan kontrak apa nih. Nah, ini ya sudah ada kata kuncinya di atas, harga satuannya sudah kita ikat, dan sebagai tambahan, harga satuan itu biasanya volumenya belum pasti ya. Nah, ini definisi dari harga satuan ya. Ini. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan untuk 10 soal ini. Tidak ada apanya ya? Atau di chatbook? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Masih jenis kontrak ya. Nomor 11. Nah, ini kembali mereview jenis harga satuan. Jenis kontrak harga satuan. Ketentuannya apa saja, kecualinya nih. Nah, ini untuk menghafalkan ataupun ya lebih lebih meresap ya harga satuan itu apa. Yaitu pertama, harga satuannya tetap. Jadi sudah diikat harga satuannya. Volumenya atau kuantitas pekerjaan, kuantitas jumlahnya ya, masih bersifat perkiraan. Nah, itu tipikal harga satuan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayaran tentunya dari hasil akhir, karena kan yang diikat adalah harga satuannya, nanti volumenya berapa nih, dikalikan, itu harga satuan. Kalau lamsam tadi kan borongan, berapa nih akhirnya, gitu kan. Jadi yang D, nilai kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Nah, itu ciri-ciri dari harga satuan, kontrak harga satuan. Kalau yang E, semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia, itu biasanya pada lamsam ya, pokoknya harus selesai, dapat air, pokoknya bangunannya harus selesai, baru dibayar, dan itu lamsam tipikalnya. Oke. Nomor 12, jenis kontrak dalam pengadaan pemerintah yang menggabungkan dua jenis kontrak adalah, yaitu ada kontrak lumsum dan harga satuan, itu yang menggabungkan ya. Jadi ini pekerjaannya ada yang memang sudah fix volumenya menggunakan lumsum, resikonya dikepenyediakan, dan ada yang belum pasti volumenya, itu kita harga satuankan. Nah, kalau menggunakan ini tentunya harus jelas mana yang dilumsumkan dan mana yang diharga satuankan. Itu ya. Kemudian nomor 13, jenis kontrak payung hanya dipakai pada pengadaan dengan jenis barang jasa apa. Nah, ini ya tinggal dilihat di daftarnya ya. Barang, jasa lainnya, konsultan, dan jasa konsultan non-konstruksi ya, seperti itu. Oke. Kalau konsultan konstruksi tidak pakai kontrak payung, konsultan konstruksi tadi kan PU masih belum approve ya, seperti itu. Kemudian dalam konstruksi juga tidak ada kontrak payung, konstruksi juga yang C ya. Kemudian yang D, jasa konsultan konstruksi dan jasa konsultan non-konstruksi. Nah, ini yang konstruksi belum ya. Kemudian hanya barang dan jasa lainnya ya kurang lengkap. Yang lengkap adalah kontrak payung, kita lihat ya tadi di ininya. Kontrak payung itu ada di barang, ada di jasa lainnya, dan ada di jasa konsultan ya, non-konstruksi seperti itu. Itu ya. Nah, silakan. Intinya kalau Bapak Ibu belum hafal kan boleh nyontek ya. Jadi silakan nanti bawa modulnya kalau untuk ujian ya. Bawa modulnya bisa nyontek seperti itu. Oke. Ini juga masih definisi jenis kontrak ya.
suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga proyek tersebut siap dioperasikan ini baru dibayar. Nah, itu definisi dari putar kunci ya. Silahkan nanti dilihat ya. Bisa nyontek juga silahkan. Kemudian biaya plus imbalan, nah ini ya secara mendasar sebetulnya turunan dari lumsum, cuman ini keuntungannya itu dipisahkan ya, jadi tidak boleh ngambil untung lagi dari cost-nya, cost sudah segitu cost gunakan. Nah keuntungannya atau fee-nya dari penyedia itu ditentukan apakah persentase, apakah nilai nominal. Nah untuk di pemerintah biaya plus imbalan ini baru digunakan hanya untuk pekerjaan yang bersifat kompleks seperti itu. Maaf. Ini belum digunakan untuk bersifat kompleks, belum. Tapi hanya digunakan untuk darurat ya, yang B ini darurat betul, yang A untuk barang kontrasinya bisa seperti itu ya. Kemudian biaya aktual plus persentase, biaya aktual, kos aktual ditambah dengan nominal berapa. Nah, ini belum digunakan untuk pekerjaan kompleks ini kecuali berarti untuk pekerjaan yang bersifat kompleks. Seperti itu. Karena kalau kompleks kan ya masih banyak variabel yang bisa berubah ya, sehingga ya tadi yang fixnya belum kita bisa pastikan seperti itu. Oke, kemudian jenis kontrak yang digunakan dalam darurat. Nah, ini juga masih definisi dari biaya plus imbalan, cost plus fee ya, masih definisi dari biaya plus imbalan nomor 16. 17 ini masih sama ya, biaya plus imbalan, bisa kita skip ya. Kemudian 18 kontrak jasa konsultan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan pasti dan waktunya juga belum bisa didefinisikan dengan pasti. Nah, ini jasa konsultan ada lumsum dan ada harga perkiraan ya. Cuman harga perkiraannya dalam konsultan itu yang diikat itu tenaga ahli. Tenaga ahli yaitu waktu penugasannya yang kita ikat. Nah, ini berarti jawabannya adalah waktu penugasan kalau untuk konsultan ya. Itu sebetulnya waktu penugasan sama dengan harga satuan. Hanya di sini yang diikat bukan harga satuan barang ya, tapi harga dari waktu penugasan dari si tenaga ahlinya. Kurang lebih seperti itu ya konsepnya ya. Kemudian ada kontrak yang ditinjau dari tahun anggarannya. Nah, kalau lebih dari 1 tahun anggaran, ini namanya adalah kontrak tahun jamak. Ya, seperti itu, nomor 19. Oke, kemudian ketentuan terkait kontrak tahun jamak, diantaranya adalah kecuali pekerjaan yang bagaimana. Nah, ini yang tahun jamak, yang kecuali yang mana ya? Yang A ini ya, belum terselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Jadi kalau yang A ini sebetulnya bukan tahun jamak ya, tapi single years belum selesai. Nah, ini bukan dijadikan tahun jamak, nggak boleh. Ini nanti apakah nanti treatmentnya dengan waktu tambahan ya, dengan pemberian kesempatan, atau ya diputus kontrak ya kalau yang A ini ya. Nah, namun tahun jamak itu adalah yang memang B penyelesaiannya di atas 12 bulan, C penyelesaiannya di atas 1 tahun anggaran atau 12 bulan, bisa memberikan manfaat apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran. Misalkan manfaat yang sederhananya, kalau dikontrak 1 tahun, misalkan mepet untuk pengadaannya, karena diperlukan full setahun penuh, misalkan untuk cleaning service, untuk internet service provider itu kan harus full kan dari Januari ke Desember. Nah, sehingga butuh waktu untuk pengadaannya di tahun depan. Nah, sehingga kita kontrak 2 tahunan tuh atau 3 tahun. Sehingga apa? Sehingga ada waktu untuk perpanjangannya. Kemudian paling lama bisa 3 tahun anggaran. Ini ketentuan terkait tahun jamak ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? 20 nomor ini. Boleh. Bisa bertanya, Pak? Ya, boleh. Wah, Pak Dari. Nomor 15. Mana ini Pak Dari ini? Nomor 15, Pak. 15 ya. Ya, mungkin 15. ini mungkin kan tidak membahas soalnya ya, tapi ini berdasarkan kontennya ini. Kan di sini ada imbalan dengan persentase tetap di atas biaya aktual dan nah ada istilah sebutan persentase tetap dan ada imbalan dengan jumlah tetap. Nah, ini betul. Seperti apa ini? Ya. Jadi misalkan gini ya, saya kasih contoh aja Pak Dari ya. Misalkan kita ngebangun rumah.
Ngebangun rumah itu kalau kita menggunakan cost plus fee, nah kita perkiraan ini costnya misalkan 1 miliar costnya. Nah nanti fee-nya itu bisa kita tentukan misalkan pokoknya fee untuk membangunnya 100 juta gitu. Nah, jadi costnya 1 miliar, fee-nya 100 juta gitu, plus fee. Nah tapi kalau dengan persentase, misalkan persentasenya 1% atau 10%, 10% misalkan. Nah, berarti sama aja. Kalau 1 miliar, 10% berarti 100 juta. Namun bisa saja dalam pelaksanaannya, ternyata, misalkan ya, ternyata cost-nya itu hanya 800 juta. Kalau dengan persentase, berarti dia hanya dapat 80 juta pembayarannya, bukan 100 juta. Tapi kalau jumlah tetap, berarti kalau 1 miliar, kalau 800 juta, dia tetap dibayar 100 juta. Gitu. Oke, jadi tetap untuk proyeknya gitu. Gitu Pak Dari ya. Jadi bergantung ininya ya, bergantung nanti PPK-nya mau memberlakukan seperti apa gitu. Ya, tergantung PPK-nya, nanti kan ada pertimbangan. Ya kalau kira-kira sudah yakin, wah ini pasti habis ya 1 miliar, mendingan di-set saja itu berapa nilainya. Tapi kalau kira-kira, oh ini banyak variasi tambah kurang nih, mendingan pakai persentase. Ya sederhananya begitu. Kalau hitung-hitungan uangnya, Pak Dari, kurang lebih seperti itu. Oke. Siap, Pak Nuhun. Sami-sami. Kita lanjut ya. Tadi 21 ya. 21 nah ya. Nah, ini masuk ke bukti kontrak yang tidak. Nah, ini kalau di soal tidak begini muncul nih. Kalau yang kecuali biasanya bukan biasanya dilarang muncul itu, dilarang muncul. Nah, tapi yang tidak termasuk bisa muncul nih. Yang tidak termasuk bukti kontrak adalah mana yang bukan berarti ya. Bukti pembelian pembayaran masuk. Nah, ini yang tidak ini adalah perjanjian lisan. Walaupun sebetulnya secara hukum lisan pun sebetulnya itu bisa diklaim sebagai ibaratnya sebagai ini hukum lah, sebagai materi hukum itu bisa sebetulnya. Tapi silakanlah itu yang ngerti ahli hukum lah, silakan itu. Namun dalam pengadaan perjanjian lisan itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti kontrak. Hanya bukti pembelian pembayaran seperti bond gitu ya. Kemudian kwitansi ya. Kemudian surat perintah kerja dan surat perjanjian ataupun surat pesanan melalui e-purchasing seperti itu. Gitu ya. Kemudian nomor 22, bukti pembelian atau pembayaran digunakan untuk pengadaan barang jasa lain dengan nilai. Nah, ini mereview lagi. Silahkan nanti dilihat di modulnya ini kan. Ini kan. Nah, silahkan ada modulnya ya. Jadi kalau sampai dengan 10 juta itu ya. Nah, ini sampai dengan 10 juta itu bukti pembelian ya. Nah, sampai 10 juta ini dengan bukti pembelian ya seperti itu. Kemudian nomor 22 SPK. Nah, ini SPK. Kalau SPK ini ini SPK ya. Tapi ini untuk apa nih? Jasa konsultan. Nah, SPK jasa konsultan ini lihat ini sampai dengan 100 juta ya. Nah, ini SPK nih 100 juta ya. Nah, ini konsultan nih 100 juta SPK ya. Kemudian nomor 24 SPK untuk barang jasa lainnya sampai dengan, nah ini kita lihat di tabelnya, SPK untuk barang jasa lainnya ini 50 sampai dengan 200. Nah ini hati-hati nih untuk soal ini, maaf. Untuk soal ini, nah untuk soal yang ini hati-hati nih, suka ada miss ini nih. Nah ini kan SPK nomor 24 ya. SPK untuk barang jasa lainnya itu kan 50 sampai dengan 200. Jangan memilih sampai dengan 200. Jangan yang memilih D, ini suka misalnya di sini nih. Nah, suara gini nih sampai dengan 200. Nah, ini suka banyak yang memilih D ini. SPK untuk pengadaan barang jasa lainnya paling banyak 200 katanya gitu kan. Padahal SPK itu adalah 50 sampai dengan 200. Hati-hati ya. Ini kalau yang sampai dengan 200 itu dipilih A, langsung milih A tuh buru-buru biasanya. Oh iya sampai 200. Ya, yang 50 sampai 200-nya dipindahin ke bawah. Nah, ini yang kurang teliti biasanya milih sampai dengan 200. Hati-hati ya. Jadi sesuai dengan materinya kan di sini kan. Nah, ini kan SPK nih ya. SPK itu adalah 50 sampai dengan 200 SPK ini. Gitu ya. Hati-hati ini ya.
suka ada yang salah. Jadi kadang udah ujian perasaan bener, padahal tadi kejeblos gitu ya. Oke. Kemudian SPK untuk konstruksi. Nah, konstruksi juga sama ini. SPK untuk konstruksi, ini mana konstruksi? Nah, konstruksi kan. Nah ini baru nih, hati-hati nih. Nah ini kalau untuk konstruksi itu sampai dengan 200. Jadi hati-hati SPK untuk barang jasa lainnya. Ini suka kejeblos di sini nih. Ini tricky sedikit ya. Ini kalau konstruksi kan tidak mengenal kwitansi, tidak mengenal bukti pembelian. Kalau konstruksi kan langsung SPK kan. Nah, ini hati-hati ya. Nah, untuk konstruksi ini sampai dengan 200 baru. Nah, kalau ini saya fullkan. Nah, kalau untuk konstruksi baru nih itu sampai dengan 200 juta. Nah, yang D ini kalau konstruksi. Hati-hati ya. Nah, tolong ini suka miss dikit lah gitu ya. Seperti itu. Oke, nomor 26, surat perjanjian untuk konstruksi paling sedikit ya di angkanya itu di atas 200 juta. Kalau konstruksi kita lihat lagi materinya. Nah, ini kan. Nah, kalau konstruksi lihat nih. Nah, kalau konstruksi kan dia tidak kenal bukti pembelian, tidak kenal kwitansi, dia hanya SPK dan surat perjanjian. SPK sampai dengan 200, perjanjian di atas 200 untuk jasa konstruksi. Nah, ini hati-hati ya. Nah, hati-hati untuk barang jasa lainnya SPK-nya bukan sampai dengan 200, tapi 50 sampai dengan 200. Karena di bawah 50 masih ada kwitansi, masih ada bukti pembelian. Itu saja ya. Yang suka lupanya teman-teman semuanya. Itu ya. Kemudian surat pesanan itu untuk e-purchasing. Surat pesanan ya walaupun dalam prakteknya suka ditambah dengan kontrak juga ya, dengan surat perjanjian juga ya. Untuk menambahkan term and condition. Tapi defaultnya e-purchasing itu dengan surat pesanan. Ya karena secara filosofisnya harusnya e-purchasing itu untuk barang-barang yang umum, untuk barang-barang yang standar. Jadi harusnya cukup dengan surat pesanan. Namun sementara ini kan e-purchasing ya sudah segala aya lah ibaratnya malah gitu kan. Jadi dari yang standar sampai yang macam-macam pun ada sehingga kalau perlu ditambahkan silahkan. Tapi default sistemnya dengan surat pesanan. Gitu ya. Oke, kemudian uang muka. Nah ini sebelum ke uang muka ada pertanyaan dulu terkait bukti bentuk-bentuk kontrak. Silahkan, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Saya lihat di chat. Mana tadi? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Oke. Baik, nah sekarang kita masuk ke uang muka. Nah, uang muka ini hati-hati ya. Selain maaf tadi 29. Nah, uang muka. Nah, uang muka tolong uang muka ya. Tolong teman-teman bisa hati-hati ya. Jadi sekarang ini selain di Perpres ada di Perlem juga nih. Nah, ini ketentuannya nih uang muka ya. Jadi kalau untuk usaha kecil, nah ini ada res-resnya. Ya silakan lah contekannya di bawah ini kan ya. Contekannya di bawah ya. Nah, kalau untuk usaha kecil ya, usaha mikro kecil koperasi UMK Kop ya. Itu untuk yang ibaratnya mah sampai dengan 200 juta lah. Itu bahkan bisa di atas 50%. Jadi minimal 50%. Yang sampai dengan 200 juta itu bisa minimalnya 50%. Ya. Kemudian 200 sampai dengan 2,5 miliar minimalnya 30%, minimalnya 30%. Kemudian di atas 2,5 miliar ya sampai dengan 15 miliar itu maksimal 20% seperti itu. Nah, ini untuk harusnya 30, ini salah, ini modulnya salah nih. Sepengetahuan saya 30, mohon dikoreksi teman-teman. Ada yang buka PLM 12 nggak? Ini seingat saya yang sampai dengan 15 miliar itu maksimal ini harusnya bukan 20% nih. Maksimal 30%. Ada salah di modulnya kayaknya nih. Ya. Saya ulangi ya, tapi tolong dikoreksi ya. Ini juga ingatan saya kadang belum ingat sudah lupa ini. Jadi 50 sampai dengan 200 itu minimal 50%, minimal ya untuk kecil. Makanya tidak ada istilah usaha kecil kurang modal, bisa dikasih uang muka. Kemudian 200 sampai 2,5 minimal 30. Kalau 2,5 sampai 15, kalau tidak sepengetahuan saya ingat saya maksimal 30. Tolong dilihat koreksi kalau saya ya.
maksimal 30 ini nih, yang terakhir ini. Nah, baru untuk usaha besar, baru ini nih. Nah, di atas 15 miliar, nah ini maksimalnya 20%. Jadi kurang dari sama dengan maksimal 20% baru. Maksimal ya 20%. Kalau untuk usaha kecil maksimal 30%. Sama dengan Perpres yang lama kan? Ini maksimal 30%. Terus yang tahun jamak ini tahun jamak maksimal 15% maksimal. 15%. Maksimal ya. Tapi tolong dilihat lagi di parlemnya ya. Sepengetahuan saya ini yang paling kalau saya lihat 20%, Mas. 20 betul ya? Iya, kalau untuk kontrak tahun jamak maksimal 20%. Untuk 2,5 sampai 15, 30% itu untuk yang kecil. Nih. Kalau yang besar ada salah ketik ya. Ini berarti 30% yang paling bawah ya. Iya. Ini dulunya ada salah ketik ini. Ini tahun jamak 20% atau 15? 20%. 20 ya, berarti berubah ya di PLM-nya. Makasih Pak Dari koreksinya ya. Ya. Makanya nih perlu saling mengkoreksi juga nih. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Tapi silahkan nyontek nanti ya. Nah, pertama ini 29 ada, nah ini ada filosofis juga nih. Ada filosofis. Ini muncul di Perpres yang lama sebetulnya. Uang muka dapat diberikan untuk, nah ini jawabannya A ini ya. Jadi uang muka itu hanya untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ada, kalau di Perpres lama sebetulnya ada 3. Sekarang tidak muncul sih, tapi sebetulnya itu masih bisa berlaku juga. Jadi pertama untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, untuk uang tanda jadi ya, untuk mobilisasi ya, dan teknis lainnya. Jadi bukan untuk keuntungan. Nah ini kalau untuk keuntungan bahkan ini bisa bahaya. Ini kan modusnya di harga satuan timpang. Ketika ada harga satuan timpang, makanya perlu kita klarifikasi itu agar ketika di awal penyedia itu tidak ngambil ibaratnya ngambil uang muka sudah untung langsung kabur gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian bukan untuk pemeliharaan, bukan. Itu tidak. Itu kalau udah selesai ya. Kemudian bukan untuk pembayaran utama pekerjaan, bukan. Oh, saya butuh uang muka nih untuk bahan-bahan awal, saya untuk bahan-bahan utama, nggak bisa. Uang muka itu ya sebetulnya ya untuk persiapan tadi, untuk mobilisasi ya. Kemudian bukan untuk item pekerjaan yang biaya besar, bukan seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu, konsep uang muka itu. Nah, kalau kita mendalami konsep uang muka di bisnis, bahkan harusnya ketika Bohir itu ngasih uang muka, itu ada feedback, ada timbal balik dari penyedianya. Ini kalau saya kasih uang di depan, dapat apa saya? Gitu kan misalkan, apakah dapat bisa dipercepat pekerjaannya? Jadi ada negosiasi itu ketika ngasih uang muka itu. Kalau di swasta lah ya, konsep di swasta. Kalau di konsep di umum gitu kan. Tapi kan kita ada kebijakan. Kalau di pemerintah kan ada kebijakan dalam artian tadi untuk membantu usaha kecil, permodalan, dan sebagainya seperti itu. Oke? Uang muka untuk usaha kecil tadi di atas 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar itu paling tinggi 30% ya. Tadi bukan 20% ya. Paling tinggi 30%. Itu untuk usaha kecil sampai dengan 15 miliar. 2,5 sampai dengan 15 miliar. 30% maksimal. Kemudian untuk non kecil paling tinggi 20% paling tinggi. Non kecil ya. Kemudian untuk jasa konsultan paling tinggi 20%. Kemudian untuk tahun jamak, betul itu 20% Pak Dari di modul? Bukan 15 ya. Nah, berarti ini modulnya juga salah. Harusnya 20% ya. Nah, ini mengikuti modul soalnya nih. Harusnya 20%. Silakan mengikuti modulnya ya. Oke. Nah, itu terkait uang muka ya. Nah, selanjutnya juga di dalam pembahasan kontrak setelah uang muka ada bahasan terkait jaminan ya. Terkait jaminan. Nah, jaminan-jaminan apa saja? Kita lihat di modulnya ya. Nah, ini jaminan ya. Jaminan ya. Silakan dilihat nanti di modulnya ya. Nah, ini pertanyaannya mana tadi? Nah, ini. Jaminan pengadaan barang jasa terdiri atas. Nah, mana yang ada yang bukan jaminan? Nah, ini tentunya jaminan penawaran ada ya. Sangka banding ada, pelaksanaan ada, uang muka ada, pemeliharaan ada, jaminan produk tayang ada ya. Ini mah ngarang-ngarang di katalog aja ya. Nggak ada jaminan produk tayang. Kemudian 35, jaminan penawaran dalam pengadaan barang jasa dipakai untuk jenis barang jasa apa. Nah, jaminan penawaran itu hanya untuk pekerjaan konstruksi saja. Jaminan penawaran ya, jaminan penawaran hanya untuk konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu paling lengkap jaminannya.
Ya, untuk konstruksi dia membutuhkan hampir semua jaminan. Ya, kecuali uang muka ya kalau tidak disediakan ya. Jadi jaminan penawaran ada, pelaksanaan ada, ya, pemeliharaan ada untuk konstruksi. Nah, kalau barang jasa lainnya, konsultan, penawaran tidak ada. Konsultan itu paling minim jaminannya. Nah, bahkan hampir tidak ada jaminan kalau konsultan ya, kecuali jaminan uang muka. Itu pun kalau disediakan ataupun kalau diminta seperti itu. Oke. Kemudian 36, jaminan sangga banding hanya ada pada pekerjaan konstruksi saja ya untuk jaminan sangga banding. Ya, jadi tidak ada di barang, di jasa lainnya, di konsultan tidak ada jaminan sangga banding. Jaminan sangga banding hanya untuk pekerjaan konstruksi saja ya. Kemudian bentuk jaminan dalam pengadaan barang jasa, bentuknya apa? Bisa bank garansi dan bisa bentuk asuransi ataupun surety bond ya. Itu. Jadi yang B salah, asuransi proyek unit link, ini mah asuransi ini ya, asuransi jiwa ataupun asuransi apa itu ya, yang umum itu ya, suka ada tuh penawaran lewat WA ataupun SMS ya. Kemudian berupa rekening koran senilai HPS, ini beda konteks ya. Kalau rekening koran biasanya konteksnya ke kemampuan dasar, tapi itu sudah tidak digunakan. Ya, itu biasanya ke pemodalan ke kemampuan dasar. Giro senilai penawaran yang diajukan juga sama ya. Kemudian jaminan dari bank umum ya bisa, tapi yang lebih lengkap tentunya yang A, yaitu bank garansi dan surety bond. Ya bisa dari bank umum, bisa dari bank lainnya ya, bukan hanya dari bank umum saja seperti itu. Oke. Kemudian 38, bentuk jaminan dalam pengadaan harus bersifat, nah ini sifat-sifat jaminan ya, di modul juga ada, intinya tidak bersyarat dan mudah dicairkan. Kita lihat ya, syarat-syarat jaminan ini kan ada ya, nah ini sifat jaminan, nah ini. Tidak bersyarat, jadi tidak bersyarat itu ya jangan lagi kayak asuransi mobil, kejadiannya bagaimana ini Pak, bagaimana, ketubruk atau bukan ya, jadi tidak bersyarat ya, mudah dicairkan, kemudian paling lambat 14 hari kerja. Jadi tidak perlu lagi banyak syarat ya. Yang lainnya bukan dapat dicairkan oleh PPK oleh Pokja Pemilihan ya, pada intinya mudah dicairkan, fleksibel dan persatuan itu tidak pasti ya, terbuka transparan, tidak ada potongan administrasi ya, ini yang tepat adalah tidak bersyarat dan mudah dicairkan. Oke. Kemudian 39, jaminan dalam pengadaan harus dapat, jaminan dalam pengadaan dapat dicairkan paling lambat berapa? Tadi harus dicairkan 14 hari kerja ya. Hari kerja tuh kalian coba lihat. 14 hari kerja. Nah, ini ya. Hari kerja berarti lebih dari 2 minggu ya. 7 iya, lebih dari 2 minggu ini ya. Lebih dari 2 minggu ini ya. Oke. Kemudian nomor 40, jaminan dalam pengadaan konsultan. Nah, ini konsultan itu tidak memerlukan jaminan ya, kecuali uang muka ya, kalaupun itu diberikan ya. Jadi tidak jaminan penawaran, sangga banding, pelaksanaan dan pemeliharaan nggak ada dalam konsultan. Oke. Kemudian 41, jaminan pengadaan dapat dikeluarkan dari penerbit yang memiliki ujung usaha dan surety di OJK ya. Nah, diantaranya, nah ini semua benar ya. Bisa dari bank umum, bisa dari perusahaan penjamin, bisa dari perusahaan asuransi, ataupun bisa dari lembaga keuangan khusus. Nanti listnya lihat di OJK. Jadi Pokja tidak boleh mempersyaratkan jaminan harus dari bank umum, tidak boleh seperti itu. Kemudian juga PPK juga tidak boleh nanti mempersyaratkan, oh saya hanya terima dari bank umum saja, misalkan. Karena ya kalau mau bicara tipu menipu, bank umum pun, bank besar pun, kalau PPK Pokjanya tidak teliti, itu bisa terjadi penipuan ya. Itu pernah kejadian seperti itu ya. Kalau masalah penipuan ya, yang penting dilihat di OJK ya, seperti itu. Oke. 42 masih terkait jaminan. Jaminan penawaran hanya dipakai untuk pengadaan. Nah, ini tadi penawaran hanya untuk konstruksi di atas 10 miliar ya. Nanti silakan dibaca lagi di sini kan, emang tadi jaminan ini kan, nah penawaran kan, nah penawarannya hanya untuk konstruksi di atas 10 miliar ya, silakan. Oke. Kemudian 45, jaminan penawaran konstruksi di atas 10 miliar minimal berapa? 1-3%. Nah, bagaimana bisa memilih
1%, 2%, 3%, kan 1-3. Ya dilihat resikonya. Resikonya makin tinggi, tentunya jaminan makin tinggi. Jadi dilihat dari kepercayaannya. Ya seperti kita memberikan hutang lah ya. Kalau kita percaya sama orang yang akan diberikan hutang, ya kadang kita tidak meminta jaminan kan. Ya udah ambil aja gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak percaya, semakin tidak percaya, tentunya jaminannya akan semakin besar gitu kan. Semakin kita tidak percaya seperti itu. Konsepnya seperti itu ya, dari trust ya seperti itu. Kemudian nomor 44, jaminan penawaran untuk pekerjaan terintegrasi. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati kalau untuk terintegrasi berarti kita bicara dari pagu. Bicara dari pagu. Ini bukan hanya dalam pertanyaan jaminan, termasuk pertanyaan kalau masalah HPS, karena nggak ada HPS ya, berarti nanti dipakainya adalah dari pagu anggaran ya seperti itu. Jadi nanti yang diumumkan bukan HPS tapi dari pagu anggarannya seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada pekerjaan terintegrasi itu bukan HPS ya tapi pagu anggaran seperti itu. Oke. Jaminan sangka banding, nah hati-hati juga kalau jaminan sangka banding konstruksi terintegrasi berarti bukan dari HPS tapi dari pagu anggaran kalau pekerjaan terintegrasi. Kalau di sini yang ditanyakan jaminan sangka banding besarnya adalah 1% dari nilai HPS. Ini jawabannya. Karena tidak di step terintegrasi ya. Nah, tapi hati-hati. Nomor 46 nih. Kalau dia jaminan sangka banding konstruksi terintegrasi, 1%-nya dari bukan dari HPS, tapi dari pagu anggaran. Ya, seperti itu. Oke. 47, jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Jadi jaminan pelaksanaan hanya diberlakukan untuk di atas 200 juta. Jadi pengadaan langsung tidak perlu jaminan pelaksanaan. Oke. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan barang jasa sebagai berikut. Pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai pengguna. Ini pengadaan melalui purchasing nggak perlu, konsultan nggak perlu. Ini kecuali kayaknya konstruksi di atas 100 juta, ini kayaknya kecuali ini ya yang diberlakukan. Ini semua tidak. Ini sebentar, dulu konstruksi di atas, soalnya rada aneh nih ya, rada aneh. Jaminan pelaksanaan itu kan jasa lainnya yang aset dikuasai pengguna nggak perlu ini kan. E-purchasing pelaksanaan nggak perlu juga. Konsultan juga nggak perlu. Ini semuanya nggak perlu ini. Konsultan konstruksi, nah ini mungkin data 200 ini mungkin ini 200 nih, ini dirubah aja lah, dirubah nih. Nah, ini konstruksi 200 baru diperlukan nih. Ini nih maksudnya nih. Data 200 ya, ini 200 nih ya. Ini 200. Sorry. Ini 200 nih, ini 200 maksudnya nih. Ini 200. Nah, inilah. Ya, ini salah soal. Oke. Jadi di atas 200 ya baru diberlakukan jaminan pelaksanaan. Ya. 49, besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk, nah ini yang harga murah, harga tidak wajar di bawah 80% HPS, harga terlalu murah. Nah ini diberlakukan bukan 5% dari kontrak jaminan pelaksanaannya, tapi 5% dari HPS. Kalau harga terlalu murah atau harga tidak wajar, berarti 5% dari HPS, bukan 5% dari kontrak. Kalau harganya wajar, 80% sampai 100 HPS, itu 5% dari kontrak. Kalau harganya wajar. Tapi kalau harganya kurang ajar, harganya tidak wajar atau terlalu murah, maka 5% dari HPS. Ya. Kemudian 50, besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran. Nah ini yang wajar nih. Yang sama dengan atau di atas 80. Nah yang wajar nih. Itu 5% dari nilai kontrak. Ya, jaminan pelaksanaan. Kalau harganya wajar. Kalau harganya wajar berarti 5% dari kontrak. Contoh misalkan ini HPS-nya 1 miliar misalkan, 1 miliar. Kalau dia penawarannya itu ataupun kontraknya itu 700 juta, maka jaminan pelaksanaannya bukan 5% dari kontrak, bukan 5% kali 700 juta, tapi 5% kali 1 miliar. Berarti 50 juta seperti itu. Tapi kalau dia menawarnya 900 juta, berarti dari kontraknya tuh 5 kali 9 hanya 45 juta. Jadi berarti yang harganya wajar lebih murah jaminannya karena trustnya lebih kan. Tapi kalau harganya kemurahan,
jaminannya lebih tinggi karena tadi kepercayaannya menurun seperti itu. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Oke, kemudian 51 masa berlaku jaminan pelaksanaan. Itu sampai dengan kapan? Ya sampai dengan selesai pengadaan, yaitu apa? Serah terima pekerjaan. Berakhirnya kontrak belum tentu selesai, gitu kan? Serah terima pertama belum. Boleh ini bertanya nih Mas, tadi kayaknya boleh, nggak kebalik nih, hasilnya tadi nggak kebalik antara yang pelaksanaan penawaran di bawah 80 sama di atas atau sama dengan 80. Mestinya kalau melihat dari penjelasan tadi yang di bawah 80% karena kurang ajar itu kan berarti itu 5%-nya di atas kontrak karena jaminannya harus lebih besar. 5% dari kontrak untuk yang angka sebelumnya itu yang pertama. Kalau yang sama atau lebih besar dari 80% penawarannya, artinya kan bagus penawarannya. Berarti ya jaminnya kecil, berarti 5% dari HPS. 5% dari ya. 5% jadi dari yang di bawah ini kan nomor 49 ya, 49 ya. Ya. Di bawah 80% HP. Ini kan kurang ajar nih Pak Dari nih. Ya. Kurang ajar. Terlalu murah. Lebih murah ya. Terlalu murah. Nah, terlalu murah berarti 5% dari HPS, 5% dari 1 miliar. 5% dari 1 miliar berarti 50 juta kan? Ya. 50 juta, ya kan? Nah, terus tapi kalau dia wajar dari nilai kontrak. Dari nilai kontrak ya, dari nilai kontrak. Saya tadi salah ngomong ya. Mohon maaf kalau saya salah ngomong nih, coba. Kalau salah ngomong ya, intinya nanti kalau dia wajar berarti 5% dari kontrak. Misalkan kontraknya 900 juta, berarti 5% kali 900 juta berarti 45 juta. Lebih murah dari yang harganya murah tadi, lebih murah dari harganya yang kurang ajar tadi, yang di bawah tadi. Itu kurang lebih ya. Oke, saya salah ngomong ya, saya kecelakaan. Mohon maaf, makasih Pak Dari kalau ini koreksinya kalau saya ngomong tadi. Balik, makasih. No. Lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Nah, ini sudah 51. Ini masalahku. Nah, kemudian masalahku jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi adalah sampai dengan serah terima pertama. Karena serah terima kedua kan pemeliharaan ya. Ada jaminan pemeliharaan. Dalam konstruksi ada jaminan pemeliharaan kalau dalam konstruksi seperti itu. Oke. Nah, itu terkait jaminan ya. Contoh-contoh latihan soalnya. Tapi ini sebetulnya latihan soalnya ya baru memperkuat konsep saja ya. Nanti di ujian ya tentunya ada soal-soal yang sudah lebih mendalam, tapi tidak terlalu banyak. Tapi minimalnya kalau sudah bisa mengerjakan soal-soal seperti ini harusnya optimis lah bisa lulus ya, harusnya ya. Ya tinggal contekannya tolong disiapkan ya, seperti itu. Selanjutnya jaminan uang, ada jaminan uang muka. Nah, hati-hati nih. Ini soal klasik ini ya. Jadi besaran nilai jaminan uang muka itu jawabannya adalah sebesar uang muka yang diberikan. Kalau 20%, 30%, 50% itu adalah mungkin maksimal atau minimal uang mukanya. Uang mukanya bukan jaminannya. Tapi kalau jaminan uang mukanya itu adalah sebesar uang muka yang diberikan. Karena kan uang mukanya kan belum tentu maksimal 30%, belum tentu 30%. Mungkin hanya 25%. Misalkan 1 miliar ya, misalkan ya kontraknya 1 miliar. Itu kan ada untuk usaha kecil kan maksimal misalkan 30%. Bisa 300 juta kan misalkan dikasih. Bukan berarti harus 300 juta. Mungkin hanya 100 juta diberikan sama PPK. Nah, jaminannya sebesar uang muka yang diberikan. Begitu ya. Jadi bukan persentase, hati-hati. Kalau jaminan uang muka. Tapi kalau nilai uang mukanya, nah baru tadi ada pengaturan nilai uang mukanya. Minimal sekian, maksimal sekian ya. Silakan lihat contekannya. Gitu ya, hati-hati ya. Ini soal klasik nih, tapi saya lihat masih ada yang terjebak juga nih yang ini nih. Ya. Jadi saya ulangi, jaminan uang muka itu bukan masalah persen-persenan, tapi senilai uang muka yang diberikannya. Kalau yang sekian persen minimal sekian itu adalah uang mukanya yang diatur, gitu ya. 54, besaran nilai jaminan pemeliharaan adalah sebesar, nah pemeliharaan berapa nih? 5% dari kontrak pemeliharaan ya. Nah, tapi dalam pemeliharaan hati-hati, ada istilah retensi ya.
Ada istilah retensi juga suka muncul. Kemudian retensi kan tidak bisa digunakan kalau pemeliharaannya melewati tahun anggaran. Itu ada konsep-konsep itu, tolong dibaca lagi ya. Itu. Kemudian setelah selesai pemeliharaan, jaminan pemeliharaan selanjutnya dikembalikan kepada si penyedianya berarti ya, jangan dicairkan oleh PPK. Itu kan jaminan pemeliharaan kan punyanya si penyedia. Kalau nggak dipakai ya dikembalikan seperti itu ya. Pengembalian jaminan sama dengan yang tadi itu 14 hari kerja pengembalian jaminan. Nah ini yang tadi nih 57 yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemeliharaan pekerjaan atau pemeliharaan jasa lainnya selain konstruksi ya, yang membutuhkan masa pemeliharaan adalah, nah ini selain jaminan ada juga retensi 5% ya. Dan retensi ya, bukan pinjaman, bukan rekening koran, bukan cash ya, tapi retensi sebagai pengganti dari jaminan ya, dari dokumen, dari surat jaminan. Tetapi retensi tidak bisa digunakan kalau pelaksana ataupun pemeliharaannya, saya ulangi, retensi tidak bisa digunakan kalau masa pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan. Kenapa? Karena retensi itu kan uang ditahan. Jadi hanya dibayar 95%, 5% ditahan. Kan di akhir tahun kan tidak boleh ada masalah akuntansi, tidak boleh ada uang ditahan, harus selesai itu masalah pembayarannya seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian 58, nah jaminan pemeliharaan dalam barang bisa digantikan dengan sertifikat garansi. Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan hingga jauh waktu tertentu dalam pengadaan apa? Dalam pengadaan barang ya. Jadi sertifikat garansi itu hanya digunakan untuk barang seperti itu. Siapa 59? Siapa yang bisa mengeluarkan sertifikat garansi? Itu bisa dari produsen, bisa pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen, bisa dari pabrikan, bisa dari penyedia yang ditunjuk sebagai service center, tapi bukan penyedianya ya, tapi ditunjuk sebagai service center oleh produsen. Berarti ini yang D ini sama dengan B. Yang D ini sama dengan B, yaitu pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen sebagai service center. Nah, yang E peserta tender. Peserta tender ya belum jadi pemenang. Bahkan kalau jawabannya penyedia pun itu salah. Karena penyedia belum tentu bisa bisa menjamin terkait dengan ada kerusakan. Ya kecuali ditunjuk oleh produsen, oleh pabrikan, oleh prinsipal sebagai service center. Gitu konsepnya ya. Oke, kemudian 60 penyesuaiannya masuk ke penyesuaian harga. Penyesuaian harga ini hanya untuk apa? Hanya untuk tahun jamak, belum semuanya. Nah, ini sebetulnya hanya untuk harga satuan saja ya. Harga satuan saja. Jadi tidak untuk lumsum. Tentunya tahun jamak ya. Tahun jamak, kemudian harga satuan. Kalau waktu penugasan sama dengan harga satuan kan? Ingat sebetulnya konsep kontrak itu hanya dua. Lumsum dan harga satuan. Yang lainnya turunan. Waktu penugasan adalah turunan dari harga satuan. Ya. Nah, jadi dalam tahun jamak ada price adjustment, ada penyesuaian harga yang mana hanya berlaku untuk kontrak harga satuan. Ya, seperti itu sih simpelnya ya. Nah, kalau lumsum tidak berlaku ya. Waktu penugasan ya sama dengan harga satuan seperti itu ya. Oke. Kemudian price adjustment hanya untuk kontrak tahun jamak yang pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Jadi tahun jamak oke, dikasih price adjustment, tapi pelaksanaannya harus lebih dari 18 bulan. Kenapa lebih dari 18 bulan? Karena biasanya yang 15 bulan dari penelitian ya, dari yang 15 bulan, 16 bulan, yang ibaratnya yang kurang dari 18 bulan, mereka biasanya tidak ngurusin price adjustment-nya, tidak meminta perbedaan harga itu, mengabaikan biasanya. Nah, sehingga diambil ya yang 18 bulan. Karena yang mungkin karena terlalu kecil ya nilainya ya, diabaikan tuh. Nah, makanya hanya berlakukan untuk yang 18 bulan lebih seperti itu ya. Oke, tapi tetap perhitungannya dari bulan ke-13. Perhitungannya tetap dari bulan ke-13 ya. Karena apa? Karena setahun kan sudah ada inflasi, biasanya kenaikan harga, tapi bisa aja penurunan ya. Kalau ya mudah-mudahan ya. Tapi ya naik terus ya. Mudah-mudahan lah ya. 2024 mudah-mudahan kalau udah ada pemerintahan baru bisa lebih price adjustment-nya jangan naik ya, tapi turun mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. 63
Penyesuaian harga satuan berlaku untuk seluruh kegiatan mata pembayaran kecuali apa? Kecuali ya komponen keuntungan itu tidak di price adjustment, keuntungan nggak boleh naik. Oh nih sudah naik harga barang-barang, untung saya pun boleh naik, nggak boleh. Ya, biaya tidak langsung nggak boleh, overhead juga nggak boleh, harga satu timbang juga tidak boleh karena harga timbang itu kemahalan. Nah ini semuanya benar, jadi tidak berlaku untuk keuntungan, tidak berlaku untuk biaya tidak langsung, tidak berlaku untuk overhead, dan tidak berlaku untuk harga satuan yang kemahalan ataupun harga satuan timbang. Oke, 64. Ini kalau ada dari barang luar negeri, tentunya indeks penyesuaian harganya itu dari luar negeri juga, dari negara asal barang tersebut. Nah, itu beberapa soal terkait price adjustment ya. Nah, ini ya kalau untuk ujian tanggal 5 masih keluar, tapi nanti kalau sudah ada modul yang lebih sederhana nampaknya price adjustment di take off nampaknya ya. Ini dikeluarkan ya dari modul sehingga tidak terlalu pusing ya seperti itu. Oke. 65 ini sudah setengah 4 ini. Ini masih bisa dilanjut atau gimana nih Pak Andre? Iya Bapak. Gimana nih yang lain? Kasihkan saya nanti. Habisin dikit lagi. Oh, tanggung ini Bapak. Masih berapa lembar lagi Bapak? Sampai nomor berapa? 80 dikit lagi habisin boleh ya. Kalau ikhlas sih nggak apa-apa. Boleh mana Bapak? Dikit lagi ya habisannya nggak apa-apa ya. Ya. Nah, bisa dilanjut Bapak. Lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Andre. Nggak apa-apa, lanjut Pak. Itu kita ngabuburit tanya. Ya. Puasa. Ya nah, lanjut ya sedikit lagi. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian. Nah, itu konsep nih. Ini juga sering muncul ditanyakan konsep ini ya. Dalam hal belum tersedia anggaran, tidak cukup ya sama ya. Dilampaui batas anggaran lebih. Anggaran semua benar ini. Intinya kalau belum ada anggaran, belum cukup, lebih, nah ini tidak boleh tanda tangan perjanjian gitu ya. Oke, 66. Nah, ini terkait serah terima pekerjaan nih. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, pembayaran harus dilengkapi dengan, nah ini kwitansi invoice dari semua subkontraktor. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya bukan kwitansi, bukan invoice, bukan surat perjanjian, bukan garansi, tapi adalah bukti pembayarannya. Jadi dari main kontraktor sudah dibayar ke subkontraktor. Jangan sampai PPK nanti dikejar-kejar sama subkon. Ya. Subkon jangan ngejar-ngejar ke PPK. Pernah tuh ada kejadian beberapa kali. Jadi si subkon ngejar-ngejar PPK, bahkan ada yang dituntut PPK-nya. PPK dituntut oleh subkon. Padahal PPK udah beres pembayarannya ke main kontraktor. Nah, makanya ini harus ada bukti pembayaran sudah selesai kepada subkontraktornya seperti itu. Oke. 67, pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk, nah ini bentuk-bentuk pembayaran. Bulanan bisa, berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan bisa, bulanan kan seperti termin ya. Yang B, tahapan penyelesaian pekerjaan itu berarti output, kayak lamsam bisa. Sekaligus boleh seperti turnkey bisa. Berdasarkan tahapan penyelesaian termin bisa ya. Nah, itu jadi semua benar ini ya. Semua benar ini untuk pembayaran prestasi pekerjaan. Oke. 68, pembayaran dapat dilakukan sebelum selesai pekerjaan. Belum selesai boleh dibayar? Boleh. Asalkan penyedia memberikan jaminan atas pembayaran, namanya jaminan pembayaran. Contohnya apa? Pekerjaan yang dibayar belum selesai. Contohnya misalkan beasiswa, bayar dulu. Kita kan kalau sekolah kan bayar dulu, baru sekolah kan. Nah, bayar dulu baru sekolah gitu kan. Beasiswa begitu, bayar dulu. Atau kayak haji itu juga bayar dulu biasanya tuh ya seperti itu. Oke, penginapan haji seperti itu. 69, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan apa saja. Nah, ini bisa peralatan bahan yang belum terpasang tapi memang itu ada dalam kontrak dan memang sudah ada di lapangan ya. Nah, sudah terpasang, kemudian bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Ini semua benar ini. Ya, dalam artian yang belum terpasang pun boleh, tapi masuk dalam kontrak dan berada di lokasi pekerjaan. Seperti itu. Semua benar. 70, PPK dapat melakukan perubahan kontrak. Meliputi apa saja? Bisa menambah mengurangi volume, bisa menambah mengurangi jenis kegiatan,
bisa mengurangi, semuanya bisa nih ya, spek teknis sesuai kondisi lapangan, mengubah jadwal pelaksanaan, ini semua benar, tapi tentunya semuanya harus ada technical adjustment, technical justification, jadi ada justifikasi teknis, kenapa ini berubah ya, seperti itu. Itu yang paling penting, itu dasarnya, kenapa seperti itu. Kemudian ketentuan lainnya adalah perubahan kontrak tidak boleh melebihi 10%. Nah ini 71. Jadi maksimal perubahan kontrak itu adendum itu 10%. Nah itu terkait perubahan kontrak ya. 72. Ketentuan terkait kondisi kahar. Nah kahar ini ya kondisi yang tidak direncanakan, tidak terduga ya, baik oleh PPK ataupun baik oleh penyedia. Maka apa tuh tindak lanjutnya? Pelaksanaan kontrak dihentikan, dapat dihentikan? Ya, dihentikan, boleh. Para pihak dapat melakukan perubahan kontrak? Ya, dapat melakukan perubahan kontrak. Dan perpanjangannya bisa melalui anggaran? Bisa, namanya juga kahar ya. Kemudian tindak lanjutnya diatur lagi oleh perubahan kontrak, oleh adendum kontrak. Nah, ini semua benar ya, terkait kondisi kahar. Oke. 73, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK, nah ini juga sering muncul nih, menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Kepada penyedia, PPK dapat memberikan apa? A, kompensasi, bukan ya. Kalau kompensasi itu biasanya ganti rugi dari PPK kepada penyedia, itu biasanya kompensasi itu. Jadi ganti rugi sebaliknya, ganti rugi dari PPK kepada penyedia, kompensasi itu. Kemudian perubahan kontrak, kesepakatan bersama, bukan ya. Usulan dimasukkan dalam daftar hitam, bukan. Yang benar adalah kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada pemberian kesempatan ya, kalau PPK menilai masih mampu menyelesaikan pekerjaan. Tapi tentunya ada denda ya. Nah ini 74 nih. Ketentuan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak. Nah ketentuannya bagaimana nih aturannya nih? Ya di dalamnya mengatur apa? Mengatur terkait kapan harus selesai kan. Maksimalkan 50 hari ya kan, penambahan kan. Kemudian ada sanksi denda keterlambatan yang B ya. Kemudian jaminan pelaksanaan harus diperpanjang karena kan selesai kemarin kan jaminan pelaksanaannya kan habis kan. Kemudian dapat melewati tahun anggaran. Ini semua jawaban benar ya. Namun hati-hati ya, ini resikonya besar ini ya. Resikonya besar dan betul-betul teliti nih PPK kalau memberikan kesempatan ya. Harus ada technical, ada justifikasi teknis, harus di administrasinya dilihat, masalah jaminannya, kemudian ada jaminan pembayaran juga kalau melalui anggaran. Ini tricky nih, 74 harus hati-hati, tricky nih. Makanya PPK tadi kembali ke awal harus ada tim tim pendukung gitu ya, tim teknis gitu ya, agar betul-betul memberikan masukan teknis, memberikan masukan ketelitian administratif ya, seperti itu ya. 75. Setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan terus untuk serah terima pekerjaan. Selanjutnya, nah, siapa yang meriksa nih? Hati-hati jangan terjebak oleh Perpres lama. Perpres lama masih ada PPHP, PJPPHP, pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang itu tim penguji ataupun pemeriksa itu semuanya ada di bawah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Jadi tidak ada lagi PPHP, tidak ada lagi PJPPHP. Tim penguji, pemeriksa, pengawas, penerima, itu semuanya ada di bawah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ya. 76, setelah selesai pekerjaan 100%, dilakukan pemeriksaan. Oh, sama ini ya. Nah, yang tanda tangan berita acara bukan PJPPHP ya, tapi PPK tentunya. Nah, PPK tentunya menerima pekerjaan dari penyedia. Berarti PPK dan penyedia. Bukan pejabat penerima hasil, bukan panitia penerima hasil, bukan Pokja. Pokja hanya di pemilihan. Ya. Tapi PPK dengan penyedia ya. Izin Pak Heldi ya, itu yang saya terima ya, diserah terima kan itu PPK, apakah yang dimaksud pejabat penanganan kontrak atau pejabat pembuat komitmen? Kan tadi sebutkan bahwa pejabat penanganan kontrak bisa PA, KPA dan pejabat pembuat komitmen. Nah kalau serah terima kan berarti ke pejabat penanganan kontrak. Ya, betul Pak. Okay. Ya. Jadi PPK di sini saya masih terbawa bahwasannya tanda tangan kontrak itu PPK ya. Memang tipikalnya PPK ya. Tapi sebetulnya bisa PA, bisa KPA, ya intinya itu semua pejabat penandatangan kontrak. Walaupun secara substansi sebetulnya mereka berlaku sebagai PPK, Pak. Betul. Berlaku sebagai PPK ya. Tapi betul secara
secara apa namanya tertulis ya itu adalah pejabat penandatangan kontrak PPK itu maksud itu. Makasih ya Pak Imansyah. Nuhun. Ya. Lanjut ya. Lanjut mana? Oh ya, 77. Nah, ini juga sering muncul ditanyakan ya, yaitu masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan untuk konstruksi, ini konstruksi itu sudah ada aturannya di dalam modul juga dituliskan, yaitu kalau dia permanen, dia paling singkat ataupun paling cepat atau minimal itu 6 bulan kalau konstruksi permanen. Kalau konstruksi semi permanen itu paling cepat atau minimalnya 3 bulan. Jadi kalau permanen 6 bulan, kalau semi permanen itu 3 bulan. Nah ini permanen semi permanen tuh bukan kalau permanen dari bata, kalau semi permanen dari bilik, dari triplek, bukan ya. Tapi ini apa masa ininya, masa daya tahannya ya, itu kalau semi permanen itu dia diperkirakan 1 tahun udah inilah sudah ada kerusakan lah gitu ya. Tapi kalau permanen itu lebih dari 1 tahun itu masa itunya, masa apa ya, masa bertahannya lah gitu. Saya lupa tuh istilahnya tuh masa apa bangunannya seperti itu ya. Itu. Jadi bukan masalah triplek, bilik, bukan seperti itu ya. Oke. 79, penyedia yang menyebabkan kegagalan bangunan menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Oh, ini terkait sanksi ini. Terkait sanksi ya. Kesalahan perhitungan volume dengan kualitas tersusun kontrak berdasarkan hasil audit dapat dikenakan sanksi apa? Nah, ini masalah sanksi ya. Sanksi ini kegagalan bangunan ya. Menyerahkan jaminan tidak dapat dicairkan. Ini melakukan kesalahan dalam perhitungan volume sesuai dengan sanksi jaminan pelaksanaan dicairkan selama dapat 1 tahun. Pecahan jaminan pelaksanaan dapat 2 tahun. Ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. Pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pelaksanaan dapat ditambah banyak banget. Jaminan pelaksanaan pemeliharaan. D yang jelas, yang D yang E nggak ada ya, karena ini belum ke pemeliharaan ini ya, ini belum dari pemeliharaan ini ya, yang D yang E nggak ya. Nah ini tinggal ABC nih ya, ABC ini apakah ini ada kebohongan nggak ya? Ada kebohongan nggak ya? Kalau ada kebohongan 2 tahun, kalau ada kebohongan. Kalau nggak ada kebohongan, jaminan tidak dapat dicairkan kesalahan volume. Ini dijawabnya yang C, tapi saya ragu nih. Bukan hanya ini karena ini jaminan tidak dapat dicairkan ini apakah bohong atau enggak ya? Kalau kebohongan ini bisa 2 tahun ini sebetulnya nih. Punten, rasanya kalau hasil audit itu 1 tahun ya, ada di Perle RKPP nomor 4 ya kalau Pak? Ada setahun? Iya, kalau yang audit. Ini kan ujung-ujungnya hasil audit gitu Pak. Bukan karena dia tidak menyelesaikan pekerjaan ya putus kontrak, daftar hitam gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kalau ini karena masalah ini hasil audit adanya di peraturan KPP nomor 4 ya 2021 pembinaan. Rasanya setahun, Pak. Setahun. Tapi ini Pak, ada jaminan tidak dapat dicairkan. Jaminan dicairkan, Pak. Ini kan dari pelaksana, jaminan pelaksana dicairkan, Pak. Ini jaminannya bodong. Ini saya ragunya bodong itu apakah dia bohong gitu ya? Bohong atau enggak? Ya intinya gini lah, ini memang bisa debatable ya. Intinya gini. Nah, ini memang hasil audit di situnya yang khusus. Artinya gini Pak, sepengetahuan saya yang memang hasil audit itu adanya di Perlem itu gitu Pak, sepengetahuan saya. Oke. Jadi ini kita lebih mendalam lagi intinya kalau itu kelalaian itu setahun kalau kelalaian ya. Tapi kalau ada pidana kebohongan, nah itu 2 tahun gitu aja lah ya. Silakan. Ini 79 ya jawabannya bisa debatable ya. Namun intinya konsepnya begitu. Kalau kelalaian gitu ya, bukan kebohongan, bukan pemalsuan gitu ya. Itu setahun. Tapi kalau sudah kebohongan, pemalsuan itu 2 tahun. Gitu simpelnya. Bergantung waktu audit juga sih kan. Kalau waktu auditnya kelamaan bisa jadi tidak bisa. Karena rekomendasinya itu bukan dari PPK atau Pokja, dari auditor. Untuk daftar hitam ditetapkannya bukan dari yang 2, biasanya dari 2 kalau nggak Pokja, PPK atau pelaksanaan. Kalau ini khusus memang dari auditor. Format rekomendasinya juga ada gitu. Siap. Itu. Ya udah intinya teman-teman Bapak Ibu nih Pak Irmansyah, Pak Dari sudah ngerti konsepnya ya. Ya, cuma tahu yang lupa Pak.
menyesuaikan nanti untuk ujian mau menyesuaikan lah ya, silakan menyesuaikan. Intinya buka lagi sudah dipegang gitu ya. Buka perlembak lagi, Pak. Siap. Soal terakhir ya, 80 nih ya. Dalam hal ditemukan kerusakan yang ditemukan pada masa tersebut, maka penyedia wajib melakukan perbaikan pemeliharaan ya. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka, nah ini PPK nih, pejabat penandatangan kontrak berhak untuk apa? Kecuali, nah ini kecualinya nih, kecuali tidak membayar retensi ya. Kalau jaminannya pakai retensi ya tidak dibayarkan, berarti retensinya diambil ya. Mencarikan jaminan pemeliharaan ya. Mengusulkan saksi dan ahli bisa, melaporkan kepada APH ya ini bisa juga, tapi ya kejauhan yang D ya, yang D kejauhan ini ya, yang D kejauhan, kecuali ada pidana, kecuali ada kebohongan tadi ya gitu. Kemudian yang E memberikan penyedia nilai kinerja buruk ya, ini ada juga ya. Ini jawabannya berarti yang D yang agak jauh ya. Oke, itu udah habis soalnya, masih kurang nampaknya. Saya masih kurang, tapi silahkan ya. Silahkan Bapak Ibu bisa explore di sumber-sumber yang lain ya. Sumber-sumber yang lain. Silahkan masih bisa lihat di YouTube, bisa lihat di modul-modulnya, silahkan ya. Ya, ini ada pertanyaan di chatbox, saya lihat sebentar ya. Nih. Terkait uang muka di Perpres 12 di Perlem Pak, uang muka di Perlem nih ya, Ibu nih, Bu Alfima ya, di Perlem itu ada ya, di Perlem itu, di Perlem ini, di Perlem 12 ya, silahkan dilihat itu ya, Perlem 12. Modulnya dari mana? Modulnya ada di LKPP, tapi kalau mau download di blog saya ada, silahkan. Saya share screen juga, saya sediakan di blog ini, kalau mau download modul-modul. Silahkan bisa juga di blog healthy.net ya, silahkan saya bukakan ya, ada healthy.net, healthy.net ya maksudnya ya, healthy.net. Nah silahkan di sini ada menu ini sih, Telkomsel suka macam-macam ya. Nah ini di menu, silahkan ada menu download nih. Nah ini download, sudah lengkap nih ya. Nah, download, ada bahan-bahan dasar. Nah download material, nah ini download material level 1. Nah ini download material level 1. Di situ ada semuanya slide. Ya, sudah lengkap lah semua, silahkan. Nah ini ada buku mind map-nya, ada slide-nya segala macam, silahkan di download ya. Kalau ada yang kurang ya silahkan WA ke saya lah ya. Silahkan WA, di blog ada nomor WA saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Andri, Pak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semua kesalahan dari saya semua. Ya, mohon dimaafkan. Ada koreksi saran, silakan bisa kontak-kontak ya. Demikian, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bapak Moderator. Terima kasih.